untuk PBIJK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun. Yang 46,464 triliun itu udah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul, Pak? Sebelum tahun 2004 itu ada alokasi yang sudah dibagi di daerah-daerah itu. Ada yang sangat banyak, ada yang sangat kecil, macam-macam. Sehingga kita mencoba membuat rumus baru dengan menyesuaikan tingkat persentase kemiskinan daerah. Itu tadi tolong kalau bisa ditayangkan, ini saya kira penting untuk dipahami bersama bahwa kami membagi dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah persentase kemiskinan di setiap daerah supaya sehingga nanti dirasa lebih adil. Jadi kita bagi, setelah itu kita jadikan patokan untuk membagi alokasi BPJS Kesehatan. Kami kalau mohon dibantu ini supaya kita lebih bisa dipahami sedikit, dikembalikan ke slide kami tadi yang menyangkut untuk menjawab Komisi 11. Ya, nanti setelah ini langsung sambil menunggu slide Bapak Ibu sekalian, yang diprioritaskan adalah desil 1 sampai desil 5. Desil itu adalah 10% dari penduduk Indonesia. Kalau misalnya desil 1 berarti yang paling bawah secara ekonomi menurut ukuran BPS. Jadi ada 10%. Desil 2 tentu adalah 10% pada ranking kedua sampai seterusnya desil 10. Nah, kita prioritaskan dalam peraturan Kementerian Sosial itu sementara desil 1 sampai desil 5. Ke depan kita ingin difokuskan kepada desil 1 sampai desil 4 yang kami asumsikan desil 1 sampai desil 4 itu adalah kelompok rentan, yang itu berarti 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi karena kita harus akui data ini belum sepenuhnya akurat, kita masih beri kelonggaran supaya transformasinya itu landai, ya, transformasinya itu landai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan yang disampaikan soal antisipasi terhadap kelompok-kelompok yang memerlukan layanan secara terus-menerus, seperti termasuk yang cuci darah itu, kami sudah menindaklanjuti hasil rapat kita tahun 2025 di Komisi 9 dengan menerbitkan keputusan menteri. Tadi sudah saya singgung di depan, keputusannya itu yang memberikan kelonggaran kepada mereka-mereka yang memerlukan perawatan secara terus-menerus untuk otomatis direaktivasi. Jadi keputusan menterinya sudah ada. Ini Pak Ketua Komisi 11, ini rumus kami yang merah itu rumus kami. Jadi bisa dilihat gitu, Sumatera Barat dapatnya sangat tinggi, sementara Kalimantan Timur waktu itu kecil sekali. Nah, maka itu kita naikkan pelan-pelan. Kita juga tidak langsung mengurangi habis sesuai garis merah, tapi kita naikkan pelan-pelan secara bertahap. Supaya tadi tidak ada kejutan-kejutan, dan ini adalah kesempatan kami bersama daerah untuk melakukan yang namanya ground check bersama dengan BPS. Kemudian berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa saya kira usulan sangat baik dari Pak Menteri Kesehatan, didukung oleh Menteri Keuangan dan didukung oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana selama 2-3 bulan, khusus yang penyakit kronis tadi adalah 3 bulan, tapi yang normal 2 bulan berlakunya setelah kami tanda tangani. Ini juga akan memudahkan BPJS. Insya Allah segera akan kami proses. Mungkin Pak Menteri Kesehatan mau menambahkan, silakan. Karena masih ada kaitannya Pak Wakil Ketua, ini karena ditanya Pak Dolfi. Memang yang Pak Dolfi lihat itu keseluruhan anggaran Pak. Subsidi BPJS untuk 146,4 juta orang. Yang tadi saya sebutkan adalah bagian dari itu Pak Dolfi. Itu adalah subsidi untuk peserta PBI sebesar 96,8 juta. Ada kategori lain yaitu subsidi
PBPU, Pak. Ini besarnya 49,6 juta. Sehingga kalau di total jumlahnya seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi angka 146,4 adalah satu kategori PBI 96,8 juta, dua kategori PBPU sebesar 49,6 juta. Bedanya apa, Pak? Kalau PBI itu pemerintah mensubsidi 100%, iuran 42.000 per bulan. Dan itu disalurkan melalui Kementerian Kesehatan. Kalau PBPU subsidinya parsial, Pak. Rp7.000 dari 42.000, di mana 4.800 melalui Kementerian Kesehatan, 2.200-nya melalui Pemda. Nah, mungkin yang Bapak lihat tadi karena Bapak di anggaran, Bapak melihat keseluruhannya. Kami di Kemenkes kita melihatnya yang di PB aja. Demikian, Pak. Baik, clear ya. Jadi perbedaan antara yang APBN dengan yang Pemda. Oke, mungkin tambahan sedikit dari Kementerian Keuangan sebelum saya tawarkan kesimpulan. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya hanya ada penjelasan sedikit tentang pertanyaan Ibu dari Komisi 9 tadi. Kenapa uang dari Kementerian Keuangan seret katanya. Jadi kita udah alokasikan iuran untuk PBIJK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun. Yang 46,464 triliun udah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan. Betul, Pak? Yang 10 triliun lagi juga dalam DIPA Kementerian Kesehatan ini masih diberikan catatan diblokir menunggu dasar kebijakan lebih lanjut. Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain, kita belum clear. Mau dipakai dia untuk membiayain PBI atau menaikkan modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar besok saya bayar. Yang kemudian ada juga alokasi bantuan iuran PBIJK yang masih dicadangkan dalam BABUN sebesar 10 triliun. Itu juga menunggu dasar kebijakan lebih lanjut, mau dipakai apa. Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta Kementerian Kesehatan, biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya, uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash, nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Tadi udah dijelasin ya? Yang dijelasin udah dijelasin. Ya. Mungkin itu dari kami Pak, kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear. Jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa. Terima kasih Pak. Masih ada sedikit, Pak Dolfi. Aja Pak, klarifikasi aja dari Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan untuk membuat nomenklatur. Karena nomenklatur yang digunakan ini sama dari tahun 2019 dan selalu arahnya adalah PBI. Jika kemudian pemerintah menyisipkan atau menyusupkan penerima lain di dalam nomenklatur ini, harus diganti Pak. Nggak bisa, prinsipnya beda soalnya. Hak PBI dengan yang Bapak sebutkan tadi itu beda. Nomenklaturnya disamakan. Padahal nomenklatur ini sudah berlaku dari sejak BPJS ada. Terus Bapak sisipkan atau susupkan, saya nggak tahu istilahnya, dengan skema baru yang kita nggak tahu ininya. Jadi kalau memang akan dibuat seperti itu, nomenklaturnya dipisah Pak. Sehingga PBI yang benar-benar amanat undang-undang BPJS kita jalankan bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Gitu. Itu aja Pak usulnya agar nomenklaturnya bisa dipisah. Kami kan fungsi pengawasan, kami mau lihat Pak detail anggaran ini sesuai enggak dalam penyusunannya. Nah kalau seperti ini kan beda ini Pak, nggak pernah dimunculkan ini isu ini. Demikian Pak Ketua, untuk dipisah nomenklaturnya Pak. Baik, kalau begitu saya tawarkan kesimpulan rapat pada hari ini. Yang pertama, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan,
Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat. 4. DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. 5. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Apakah kesimpulan 1.1 sampai dengan poin 5 dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, rapat hari ini kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.